Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farajah Allah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillah sallallahu ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadrati azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa baitihi wa usurihi wa quraihi wa hawashihi wa la hadrati ashabil kiram wa la hadrati ammatil mujtahidin wa la hadrati jami' awliya'illahi ta'ala min masyariqil adilla magharibiha wa la hadrati Syafi' Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Marjabi al-Bandani wa la hadrati Syekh Imam Habib Hasan Abdullah bin Al-Hasan bin Tahab bin Muhammad bin Hashim Ba'lawi wa la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranil marhaba wa san ilayna wa lidawil huquqi alayna wa li jami'i masyayikhina wa muallimina wa mudarrisina wa tullabina wa talabatina wa li jami'il muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjut halaman 230. Masih membahas zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Zakat fitrah itu kepada siapa saja wajibnya? Kemarin sudah dijelaskan. Ya, kemudian berapa banyak? Ala kulli wahidin sa'un. Setiap wajib atas setiap satu orang sa'un, ya, satu sa'. Ai mu'ayyarun bis-sa'i, yaitu ditakar dengan sa' atau dengan timbangan alladzi kana yukhraju bihi, ya, di mana sa' tersebut ketika dikeluarkan, ya, zakat dengan nilai satu sa' ketika dikeluarkan fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diharapkan sih tentu takaran ini tidak berubah, ya, baik ya mungkin volumenya atau yang lain sebagainya, sehingga antara yang zaman Rasulullah dengan yang zaman sekarang tuh masih sama gitu, sehingga tidak mengalami perubahan. Karena bisa jadi ya ukuran yang satu dengan yang lain itu mengalami perubahan. Nanti dijelaskan so itu berapa, ya. Faman lam yajidhu, ya, siapa saja yang tidak menemui, ya, satu sok tersebut yang ukurannya seperti di zaman Nabi, wajib alaihi, maka wajib atasnya ayyukhrija qadran, untuk mengeluarkan zakat fitrah itu seukuran, yatayaqqanu, di mana dia yakin annahu la yanqusu anhu, bahwa ukuran tersebut tidak kurang daripada satu sa'. Untuk di Indonesia itu hampir sepakat kelihatannya, majelis ulama dan lain sebagainya itu menyatakan bahwa zakat fitrah yang seukuran satu sa' itu kira-kira 3,5 liter gitu kalau nggak salah, ya. Nah, kita daripada tadi katakan jangan sampai kurang gitu, ya, maka alangkah baiknya kita kalau memang betul-betul ada gitu, sebaiknya kita lebihin lah, ya, tanggung kan 3,5 liter gitu, kita jadiin aja 4 liter. Tujuannya ya
al-ihtiyat. Dan tentu kalau kita ada gitu ya, kita punya kelebihan makan untuk hari raya dan malamnya ya, lalu kita zakat untuk diri kita khususnya dan orang yang kita tanggung nafkahnya, nah, maka supaya jangan ya kurang daripada 1 sa', ya maka sebaiknya lebihkan ya, jaga-jaga jangan sampai keputusan 3, liter itu kurang gitu ya, kan lebih baik lebihkan daripada akhirnya dinyatakan kurang. Kalau dinyatakan kurang kan nanti akibatnya tidak sah ya. Wa qala jama'atun, dan berkata sekelompok minal ulama dari kalangan ulama, annahu qadru arba'i hafanatin, ya, bahwa 1 sa' itu seukuran 4 genggam, bikafai rajulin mu'tadilin, dengan 2 tapak laki-laki yang normal, mu'tadilil kafaini, ya, yang normal 2 tapak tangannya. Afada dzalika al-Hisni, ya, yang demikian itu dijelaskan oleh Imam Al-Hisni. Nah, mungkin untuk menggampangkan ya, dengan menggunakan 2 tapak tangan laki-laki dewasa tapi yang normal gitu ya. Jangan orang kate dipakai ya, atau orang yang tangannya lebar banget begitu ya, itu bisa jadi lebih. Nah, yang normal itu kita pakai, maka kalau kita ngambil, anggap di Jakarta adalah beras ya, itu katanya kalau kita raup ya dengan gini nih ya, nah ini 4 kali begini nih, itu dinyatakan sebagai 1 sa' gitu ya, 1 sa'. Yang dikatakan ya isinya sekitar 3,5 liter. Ya kalau bisa sih coba-cobain aja dah ya, ntar kalau lagi lagi beli beras kali begitu. Bang, pinjem berasnya bang. Mau naker nih 4 tangan 4 caukan gitu, kira-kira berapa liter jadinya gitu ya. Emang kadang-kadang banyak di mustalahat al-fiqhiyah itu banyak yang belum resmi secara global diterima gitu ya, selalu aja ada perbedaan pendapat yang satu dengan yang lain. Nah, biasanya kita punya konsep al-khuruj ya minal khilaf mustahab katanya. Keluar dari perbedaan pendapat itu disukai. Artinya daripada kita berbeda pendapat 1 sa' itu berapa liter gitu misalnya ya, lalu yang sudah beredar misalnya 3, liter pun itu masih ada perbedaan lagi begitu. Nah, kita ambil dah jalan yang paling enak, paling nyaman, lebihin aja kalau begitu, dengan syarat ya kita masih punya kelebihan gitu ya. Kalau kita juga kagak punya, ya gimana ngelebihin, susah jadinya ya. Terus wa yakunu sa'u min ghalibi qutil baladi, ya, dan 1 sa' daripada zakat fitrah itu adalah umumnya makanan pokok negeri tersebut ya. Di Jakarta ini kan makanan pokok yang umum adalah beras ya, jadi makanan pokok tuh, maka beras itulah yang kemudian akhirnya dijadikan sebagai bahan untuk resminya zakat fitrah. Di daerah lain bagaimana ya, ngikutin situasi dan kondisi yang ada pada wilayah tersebut ya. Kalau di situ makanannya jagung ya, kita yang ada di sini di Jakarta makannya beras gitu, kemudian pindah ke satu tempat yang di situ makanannya adalah jagung ya, maka kalau kita akan ngasih
kepada penduduk di situ, ya, maka kita jangan pakai beras. Nanti kita kasih beras, orang situ kagak makan, ya kan? Sama. Dulu Rasulullah, ya, pada waktu zakat fitrahnya itu kan katanya, ya, 1 sak kurma. Karena memang kurma itu adalah makanan pokok yang ada pada waktu itu, ya. Nah, sekarang kalau seandainya kita ngikutin Rasulullah nih, ya, kan katanya begitu, harus ngikut Rasulullah begitu ya. Kalau meleg-meleg, orang bilang begitu ya, meleg-meleg ngikutin Rasulullah, ya mau nggak mau kita harus zakat fitrahnya apa? Pakai korma. Beli dah korma 4 kilo, ya, 4 kilo dah misalnya begitu. Buat kita, bini kita, anak-anak kita. Terus serahin orang kampung Sukabumi gitu, Sukabumi Selatan gini, kira-kira dimakan gitu. Ya, kan jadi masalah kalau begitu. Nah, oleh karena itu, ya, kalau dari kasus kayak begini nih, akhirnya kita sadar nih, bahwa tidak seluruhnya, begitu, tidak seluruhnya, apa-apa harus, ya, Rasulullah gitu misalnya. Kalau Rasulullah nggak contohin, jangan dibikin gitu ya, jangan dikerjain. Zakat fitrah kan siapa dah yang nolak wajibnya? Coba ya. Zakat fitrah nih, di antara mazhab-mazhab yang ada tuh kagak ada satu pun mazhab yang menolak akan wajibnya zakat fitrah itu. Tapi dalam hal pelaksanaannya kagak ada satu pun yang istilahnya di luar wilayah Arab itu yang ngikutin Rasulullah mentah-mentah pada waktu itu gitu ya, dengan zakat fitrahnya dengan apa? Dengan kurma pada waktu itu. Jangan-jangan kalau kita bukti ini sekarang nih ya, di Arab Saudi kira-kira masih pakai kurma gitu di sekarang. Kalau kita lihat orang Arab sekarang kan makanannya udah pakai kita juga, kayak makannya beras juga gitu kan, nasi juga. Ya, sesuai dengan namanya ada mindi ya, ada biryani gitu kan. Udah nggak otomatis atau udah berubah gitu makanannya dari yang dulu zaman Rasulullah begitu. Nah, ini di satu kampung yang dulu Rasulullah itu berada, di situ aja udah berubah. Ya, apalagi di luar kampung, di luar negara yang Rasulullah memang tidak ada gitu, ya. Maka kalau begitu tidak secara otomatis semua ya harus apa-apa harus Rasulullah. Kalau Rasulullah kagak jangan. Nah, giliran zakat fitrah habis-habisan banget jadinya kita, ya, kagak ngelaksanain apa yang Rasulullah kerjain kalau begitu. Nah, kan repot kalau begitu. Ya. Itu. Ai baladil mukhriji, yaitu negeri orang yang mengeluarkan an nafsihi, baik untuk dirinya, wa amman talzamuhu mu'natuhu, dan dari orang yang menjadi kewajibannya untuk ya menanggung biaya hidupnya. Idza kana hadiran, jika yang ditanggung tersebut ya ada, hadir. Ya, sekarang yang gampang dulu nih. Kita ada di Jakarta, saya misalnya ya. Saya wajib zakat. Saya menanggung anak dan istri saya. Saya ada di Jakarta. Di Jakarta, ya, di Jakarta itu makanan utamanya beras, makanan pokoknya itu, makanan umumnya. Maka saya wajib mengeluarkan zakat untuk ya saya dan anak istri saya berupa beras gitu, ya. Nah, di sini dikatakan ya negeri orang yang mengeluarkan, ya, negeri orang yang mengeluarkan dari dirinya dan orang yang ditanggung nafkahnya. Saya kebetulan anak saya ada di Turki nih, ya. Kan dia emang tanggungan saya juga, ya kan gitu. Jadi yang harus saya zakatkan kan adalah anak saya di sana, ya. Nah, sekarang di Turki makanannya apa itu kalau gitu? Ya, apakah saya harus harus ngeluarin makanan Turki di sini, ya kan? Kan saya adanya di sini, yang ngeluarin kan saya di sini jadinya, ya kan?
Oh, anak saya di Turki, no ya kan, makanannya bubur gitu ya kan, bubur Turki misalnya gitu ya kan. Nah, tidak ya kan. Karena saya ada di sini dan zakat itu saya kerjakan di sini, ya. Nah, maka ya makanannya ada di sini kalau begitu. Makanan pokok yang ada di sini gitu. Kecuali nanti kalau saya wakilkan ya kepada anak saya, kamu ya, nih saya kirim uangnya untuk beli zakat, ya, kasih orang sono begitu. Nah itu silakan, ya, dia harus merubah zakatnya sesuai dengan makanan orang sono, ya, makanan pokok orang sono gitu. Ya apapun lah bentuknya gitu, ya. Wa illa, kalau tidak, fal ibratu, maka yang diperhitungkan biqutil muadda anhu, dengan makanan pokok orang yang ditunaikan zakat fitrahnya. Tuh, ya kan? Tadi kan anak saya di Turki itu begitu ya kan? Nah, itu berarti anak saya adalah orang yang saya tunaikan zakatnya. Nah, dia adanya di sana gitu, ya. Dia pasnya ada di sana. Kalau begitu, ya kira-kira makanan pokok di sana apa gitu, ya. Ya udah, kalau memang sama sih nggak jadi masalah, ya. Tapi kalau beda, ya mau nggak mau harus ya menyerahkan zakat itu kepada orang asnaf yang ada di sana tuh, ya, golongan-golongan zakat yang ada di sana. Dan di sana kut baladnya, makanan pokok negeri itu apa yang umum, ya. Ya kalau memang beras ya enak, gampang, tinggal beli beras aja di sana ya kan. Lalu salurkan mungkin ke panitia zakat yang ada di sana, ya. Kalau seandainya berubah, ya, maka harus beli sesuai dengan apa yang menjadi makanan pokok di sana gitu, ya. Summa yatahammaluha anhu al-muaddi, ya. Kemudian ditanggung, ya, oleh orang yang menunaikan tahammulal hawalatin, ya, ya, penanggungan pengalihan, ya, la domanin, bukan tanggungan jaminan gitu. Kalau yang dimaksud begini adalah kayak saya itu begitu, kebetulan anak udah dewasa, udah ngerti, berarti saya tinggal mengalihkan, namanya hiwalah. Hiwalah tuh memindahkan, ya. Kalau bahasa bank apa tuh namanya? Over kredit apa namanya? Ada kan di bank tuh kan ya begitu ya. Ya tinggal alihkan saja. Yang memang saya ada di sini karena dia tidak hadir di sini, ya udah tinggal alihkan ke sana begitu, ya. Wal muradu biqutil baladi, dan yang dimaksud dengan makanan pokok negeri jami as-sanati, yaitu ya itu sepanjang tahun, ya. La waqtal wujubi, bukan waktu wajib ngeluarin zakat faqat saja, ya. Afada dzalika ar-Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Artinya bahwa makanan pokok itu yang memang berlaku sepanjang masa, ya. Bisa jadi enggak di satu kampung tertentu, di daerah tertentu, itu anggap dah 1 bulan, kira-kira begitu misalnya, itu ada di satu tempat makan pokoknya berubah, ya. Yang tadi ya beras gitu misalnya, berubah satu waktu, itu di 1 bulan tertentu itu makanannya jagung gitu misalnya, ya. Cuman 1 bulan itu aja tuh, ya. Bisa anggap dari misalnya setiap bulan Januari orang kampung situ makanannya makan jagung gitu. Entah kaitannya dengan masa panen jagung kali begitu, sehingga akhirnya ya makanannya berubah menjadi jagung. Tetapi 11 bulan yang lainnya, ya, itu adalah beras gitu, ya. Maka yang jadi ketentuan di sini, yang dianggap sepanjang tahun lebih banyak itu yang 11 bulan, yaitu beras. Kalau ada di 1 bulan dia ngeluarinnya adalah ya, makannya adalah jagung, itu tidak jadi patokan kalau begitu. Tapi bisa jadi, ya, kalau udah jadi kebiasaan begitu banget tuh, ya, di satu kampung itu pasti banget dah kalau Januari itu makanannya adalah
jagung. Totalnya tuh semuanya sekampung semuanya berubah. Ya. Ternyata ya, itu jadi makanan pokok pas berbarengan dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, baru tuh ya. Kalau bulan itu kita ngasih zakatnya dengan beras, nggak kemakan bisa jadi kali itu. Ya kan pada bulan itu lagi apa? Lagi musim atau lagi makan jagung. Karena memang udah ini dah pokoknya udah jadi kebiasaan ya, setiap bulan Januari makan berubah ya dengan jagung. Pas Januari jatuhnya itu adalah bulan Ramadan ya. Nah, anggap tanggal akhir-akhir dah ya, tanggal 25-an begitu itu jatuhnya hari raya Idul Fitri. Maka paling lambat ya tanggal 24 harus ngeluarin zakat fitrahnya. Ya. Nah, maka zakat fitrahnya pada waktu itu harus ngeluarin dengan jagung karena yang lagi berlaku itu gitu ya. Nah, nanti kalau seandainya berubah musim lagi, ya ganti lagi kalau begitu. Tapi yang pasti sih kalau seandainya sepanjang tahun berlaku adalah beras itu ya, walaupun ada masa-masa tertentu ya berganti makanan pokok, ya yang utama adalah makanan yang sepanjang tahun itu. Wa'lam, dan ketahuilah anna syaratal mukhraji, bahwa syarat ya benda yang dizakatkan, benda yang dikeluarkan untuk zakat, alla yakuna musawwasan wala ma'iban ya, bukan sesuatu yang busuk dan yang rusak. Busuk belum tentu rusak ya. Ini udah busuk, kalau udah busuk kan udah berarti udah bau gitu. Kalau aib rusak itu kemungkinannya ya anggaplah dimakan kutu gitu misalnya ya. Berasnya tuh kutuan gitu. Nggak hancur, nggak busuk ya. Masih bisa dimasak, cuman pada pecah lah begitu ya, pada hancur gitu. Nah, itu nggak boleh. Kalau yang busuk, beras tuh busuk. Misalnya apa? Udah nyatu gitu ya kan, udah buluk, udah apa begitu. Nah, itu berarti udah nggak boleh. Ini juga termasuk yang aib ya, berasnya kutuan ya. Itu kalau ditimbang antara kutu sama beras sama tuh gitu beratnya ya kan. Jangan kalau begitu. Contoh bagaimana? Kalladzi lahiqahu ma'un. Seperti misalnya makanan pokok tersebut ya tercampur air, au nadawatul ardi ya, atau mungkin karena lembabnya bumi, lembabnya tanah. Jadi anggap beras nih, makanan kita makanan beras ya, makanan pokoknya. Ternyata beras tersebut disimpan pakai karung sih, tapi naronya nempel langsung di tanah gitu. Nah, yang namanya tanah lembab mungkin atau ada apa yang memungkinkan ya nyampur kali itu ya, itu beras udah digiling, udah dibuka kulitnya, sehingga akhirnya ketika itu nyambung antara tanah dengan beras, akibatnya ya beras tadi menjadi dingin lah bahasanya gitu ya, udah nggak nyaman lagi untuk dimakan kembali karena udah nyatu dengan lembabnya tanah. Ini termasuk ya dilarang untuk mengeluarkan yang sedemikian tadi itu ya. Dulu kalau di zaman nabi-nabi terdahulu tuh yang namanya zakat seperti ini itu tidak boleh dimakan ya. Nanti ada api tuh yang menggulung-gulung yang membakar barang zakat tersebut. Jadi Nabi pada waktu itu ngasih tahu ya, tanggal sekian keluarin zakat. Yang ternak keluarin ternaknya, yang petani keluarin barang pertaniannya ya, yang punya duit keluarin duitnya yang zakat hartanya gitu ya. Itu oleh Nabi ditentukan tuh tempatnya di lapangan anu, kumpulin gitu ya. Nah, nanti udah masanya sampai, turun tuh dari langit ya api yang bergulung-gulung. Orang yang zakatnya diterima itu barang-barangnya hangus dimakan api ya. Nah, terus yang kagak diterima
utuh aja tuh di situ ada, ya. Jadi kelihatan banget nih, saya zakat, amanahin nih misalnya, dan lain sebagainya, ya. Ternyata zakat saya dan zakat Nain nggak diterima sama Allah. Kelihatan tuh, wah, punya Nain nggak diterima tuh, ya. Kalau sekarang kan kita zakat, ya diterima kagak diterima, yang penting kan kita udah ngeluarin kalau gitu. Kalau dulu enggak, udah dikeluarin juga, terus enggak diterima, masih ada tuh di situ, ya. Itu begitu rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad tuh, polanya kayak begitu tuh, ya. Kalau sekarang gitu misalnya kita nih umat Nabi Muhammad polanya masih kayak masih membakar begitu tuh, ya. Kita kumpulin tak beras bertonton begitu, ya kan. Lalu akhirnya kebakar gitu berasnya. Ya ampun, ya. Itu enggak kemakan, sementara ya masyarakat lagi sangat butuhnya begitu. Nah, Allah dengan rahmatnya diatur sedemikian rupa sehingga zakat itu termasuk sesuatu yang boleh dikonsumsi gitu. Kalau dulu nggak boleh tuh, ya. Kal atiqi, seperti sesuatu yang tersimpan lama, al mutaghayyiri al-launi war raihati, yang akhirnya berubah warnanya dan juga baunya. Ya, beras secara umum itu kalau kita cium, ya ada baunya kan, apalagi kalau yang sejenis pandan wangi kalau begitu, ya emang kelihatan gitu, entah itu emang baunya begitu atau emang dipakein minyak wangi kalau begitu, kita nggak tahu dah, yang penting kita kenal begitu dah, ada baunya secara normal begitu, bentuk bau beras. Nah ini ketika disimpan kelamaan, bau berasnya udah nggak ada lagi tuh, ya. Bahkan yang lebih cenderung adalah bau busuk. Nah, bau perubahannya, warna beras yang tadi putih mungkin sekarang menguning atau jadi hitam dan lain sebagainya. Itu juga dah nggak boleh, ya. Wa kada al mudawwadu, demikian juga yang ya sudah bercampur ulat, ya. Kalau ulat bahasa kita sekarang termasuk kutu gitu, ya kan. Kutu yang ada di jagung, kutu yang ada di gandum, kutu yang ada di beras, ya. Itu bisa saja terjadi. Nah, itu tidak boleh dizakatkan lagi. Ini kalau peraturan ini masih peraturan dasar banget nih, ya. Wa ayyakuna habban, dan benda yang dizakatkan itu harus berbentuk biji, ya. Masih berbentuk utuh tuh bijinya gitu, ya. Beras ya masih bentuk biji beras gitu. Gandum ya masuk harus biji beras gitu. Harus biji gandum gitu, ya. Jagung begitu juga, ya. Fala tujziul qimata, maka tidak boleh, tidak cukup harganya, ya, bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat. Jadi zakat dengan duit nggak boleh. Zakat fitrah, ya, dengan duit itu nggak boleh. Zakat fitrah itu harus menggunakan makanan pokok gitu. Nah, ya sekarang mungkin dibikin gampang kali begitu, ya. Ya masjid dan musola yang menjadi penyelenggara, ya nyiapin kali dah beras, nanti biar ada ya pola pembelian dan lain sebagainya diatur sedemikian rupa sehingga akhirnya boleh, ya, orang dari rumah bawa duit sampai sini ditukar dulu, baru diserahkan kepada panitianya. Adapun nanti bagaimana caranya itu diatur sedemikian rupa sehingga jangan dianggap nanti ada jual beli di masjid. Katakan jual beli di masjid kan kagak boleh begitu, ya. Nah, kalau gitu caranya bagaimana? Ya diatur dah sedemikian rupa. Yang penting kelihatan bahwa di tempat tersebut tidak kelihatan adanya proses jual beli yang dilarang. Padahal sih makna jual beli di dalam masjid yang dilarang tuh, ya, pahami banget baik-baik begitu. Kita pada waktu jadi panitia zakat tuh sebenarnya lagi jual beli atau bukan sih itu? Kan sebenarnya buat mempermudah, ya, mempermudah buat nolongin orang gitu. Yang mungkin dari rumah males gitu bawa beras, di sini disiapin gitu. Itu menolong. Kalau yang namanya jual beli kan kita dagang namanya. Kan kita lagi bukan dagang, lagi nolongin orang supaya beli berasnya itu ada di sini disiapin gitu.
Kalau dagang kan berarti memang dagang di situ. Emang itu jadi kerjaan. Itu bukan kerjaan kita. Cuman memproses, mempermudah gitu. Yang kedua, yang Nabi larang dagang di masjid itu apabila dagangan itu terjadi di mana akhirnya orang yang sholat kagak bisa sholat, terganggu dengan dagangan orang itu. Tuh yang kagak boleh. Jadi ruangan masjid dijadiin lapak gitu. Ya, anggap di sini nih ada orang dagang kopi gitu, merokok, tuh nggak boleh tuh. Ya, netep lagi di situ ya kan gitu. Ya, itu yang nggak boleh. Nah kalau kita kan giliran mengeluarkan zakat kan itu bukannya dagang, dan kita nggak ganggu jamaah yang mau sholat, ada ruangan khusus gitu. Nah Nabi itu dulu memang melarang siapa saja yang dagang di masjid, sumpahin biar rugi gitu ngomongnya. Nah kita kagak dagang, kita kagak nyari untung, ya rugi biarin aja. Orang di zakat fitrah kok begitu. Berarti kan kita bukan dagang kalau begitu ya. Jadi kalau seandainya hal yang sedemikian itu tidak masuk kategori dagang, yang dagang itu adalah cari untung, menghindari rugi gitu kan, itu namanya dagang. Nah kita pada waktu itu tidak dagang kok, ya kita berupaya untuk nolongin orang biar zakat itu bisa ditunaikan lebih mudah dan menghindari orang ngasih duit. Kan tadi nggak boleh tuh ya, tapi kan orang kan belum tentu semuanya paham. Nah ketika dia datang kemari bawa duit, tukar dulu ya duitnya dengan beras gitu ya, hanya sekedar nukar saja ya, tidak ada unsur jual beli yang di dalamnya ada untung-untungan. Ada nggak orang yang jual beli tanpa ada untungnya? Saya kira nggak ada kali ya. Mohon maaf nih kalau kita beli beras ya, beli beras anggap dah yang 10.000 gitu misalnya ya. Di pemerintah ditetapkan bahwa kita beras itu misalnya untuk zakat anggap dah 45.000 gitu misalnya kan kita jualnya segitu juga, belinya yang segitu juga kali ya, hanya sekedar untuk proses permudah ya, nggak ada untung, bahkan yang kerja juga bisa jadi capek itu ya kan, belum tentu ada bisyarahnya ya karena kita pengen bekerja sosial dan ya beribadah, menyelenggarakan zakat, ya udah kita kerjakan. Habis selesai zakat ada lagi lanjutannya? Kagak ada. Habis gitu, ini untungnya sekian nih habis jual zakat gitu. Wah, kagak ada ceritanya. Saya kagak pernah dengar tuh di masjid ya, hasil jual zakat ya diumumin gitu. Hasil jual zakat sekian gitu. Wah, itu mah ketahuan banget itu dagang namanya kalau gitu ya kan. Kita nggak pernah kayak gitu. Jadi akhirnya kalau ada orang bilang bahwa ini adalah dagang di masjid, saya nggak setuju. Saya nggak nerima kalau itu dianggap proses dagang. Itu hanya proses untuk memberikan kemudahan saja. Kalau yang namanya dagang, pahami dulu. Yang namanya dagang itu ada untung dan ada rugi. Atau paling tidak cari untung. Kita nggak nyari untung. Ya, kita hanya ingin memberikan kemudahan, terutama para orang awam, ya, yang mungkin belum memahami kewajiban zakat, bahwa dia wajib zakatnya dengan membayar dengan makan pokoknya. Ternyata mungkin dia belum paham, lalu didatang ke mushola, ke masjid, bawa duit sesuai dengan arahan pemerintah, misalnya 50.000, dibawa ke mushola 50.000, supaya jangan ya zakatnya berbentuk duit, berbentuk harga, wala tujziul qimah, kita suruh dulu tukar, Bu, tukar tuh ya duitnya dengan beras ya. Sehingga pada waktu serah terima zakat, kan dalam serah terimanya kan itu adalah berbentuk beras kan kalau gitu. Tidak berbentuk duit ya. Duitnya udah ditukar dulu dengan panitia zakat gitu ya. Nah, ini kita hanya sekedar untuk menolong. Jadi kalau nanti ada orang, wah itu Mushola Al-Hidayah jual zakat tuh katanya gitu. Ya, itu sih kagak ngaji tuh yang begitu ya kan, ngomongnya sembarangan jadinya. Wa kadzala yujzi'ud daqiqu wala sawiqu. Demikian juga enggak cukup ya, tidak sah ya kalau berbentuk tepung, termasuk tepung gandum. Walal khubzu, dan juga roti.
Kenapa? Li'annal habba yasluhu lima la tasluhu lahu hadhihi thalasa, karena kalau masih berbentuk biji nanti boleh diolah menjadi apa saja, di mana yang 3 perkara ini, tepung ya, terus roti, tepung gandum, nggak bisa diolah untuk yang lainnya gitu. Kalau zakatnya roti gitu, kan udah harus segera dimakan, kan ada tanggal expirednya kan, ya. Kalau bentuknya zakat fitrah, ya kemungkinan besar beras yang bentuknya beras begitu, kemungkinan besar masih bisa bertahan, ya, seminggu 2 minggu lagi gitu misalnya. Nah, kalau belinya roti, tanggal expirednya tinggal 2 hari, ya repot kalau gitu ya kan, kasihan nanti orang makan akhirnya jadi bahaya begitu ya. Demikian juga tepung, ya, baik tepung beras maupun tepung gandum ataupun tepung yang lainnya, itu kan berarti harus diolah untuk jadi sesuatu lagi gitu ya, harus diolah menjadi sesuatu yang layak. Cobalah kalau yang namanya kita punya tepung terigu kan itu ya, kita biasanya kalau tepung terigu itu kan sebenarnya ada juga yang tepung dari beras begitu, itu kan udah penggunaannya udah bukan lagi untuk makanan pokok. Jadi kita nggak pernah kan masak ya untuk kepentingan makanan pokok yang diambil dari tepung begitu ya, terigu, sagu, tepung beras juga ada gitu kan. Tapi kita nggak bisa menggunakan makanan itu gitu, dan itu sangat memungkinkan tidak bisa bertahan lama. Kalaupun dia bisa bertahan lama, dia harus diolah bersama yang lainnya baru gitu. Kita zakat pakai tepung terigu gitu misalnya, itu kan kudu beli pisang kepoknya lagi, ya kan? Biar terigunya bisa apa? Bisa menjadi pasangan buat goreng pisang kepok gitu. Jadi ya pisang kepok kudu sesisir kalau begitu ya. Tambah lagi duitnya kalau gitu. Nah itu contohnya jadinya begitu. Tapi kalau beras, ya bahasanya yang penting ada berasnya dah, ya. Adapun lauk pauknya cari sendiri gitu kira-kira. Yang penting makanan pokoknya ada. Orang makan nasi ya diolah tuh beras jadi nasi, kayaknya nih kalau orang tuh udah miskin banget begitu ya, makan nasi doang kayaknya cukup gitu, bener dah pokoknya kagak punya lauk apa-apa dah, garam aja kagak ya kan, dia kagak bisa dah beli, udah kagak ada lagi duitnya. Ada beras tapi tuh beras masih bisa dimasak, yakin masih bisa makan kalau gitu ya. Tapi kalau kita kasih tepung gitu ya kan, apa iya dia mau masak tepung begitu aja gitu ya. Iya, tepung diadonin gitu terus masak dah gitu, taruh di panci di mana ya, kagak enak kalau begitu kan. Nah, jadi tepung itu nggak layak untuk dijadikan makanan yang bisa bertahan. Watajibu zakatul fitri 'alal kafiri, dan wajib zakat fitrah bagi orang kafir. Dia nih yang menunaikannya gitu maksudnya. Ammumawinhil muslimi, dari orang yang ditanggung biayanya yang beragama Islam. Kazaujatihi, seperti istrinya, bi an aslamat, di mana istrinya masuk Islam, wa takhallafa, dan dia berbeda agama. Ya, jadi mohon maaf nih, mestinya sih kagak boleh ya. Ada suami non muslim, punya istri muslim. Tuh suaminya walaupun dia non muslim, dia wajib tetap menanggung zakat istrinya yang muslim. Anaknya, iya, kalau anaknya muslim itu tetap bapaknya yang non muslim wajib menanggung zakatnya. Kalau dia tidak mau menanggung, ya makin banyak dosanya jadinya, ya. Dosa kekafirannya, dosa tidak menanggung zakat anak istrinya gitu. Kalau dia sendiri sih memang kagak wajib karena dia kan bukan muslim. Ya. Nah, ini maka nanti dari awal-awal tuh, dari awal-awal berumah tangga, yang namanya muslimah ya, yang manapun orangnya, kalau dia masih dinyatakan sebagai muslimah begitu, dilarang ya, tidak sah pernikahan dari semenjak awal kalau dia nikah dengan laki-laki non muslim ya. Ya dengan cara sedemikian masa bodoh dah ya, yang penting dia masuk Islam dulu. Apakah dia akhirnya habis gitu mau nipuh ke, itu urusan lo dah gitu. Yang penting sudah ada pernyataan dia masuk Islam. Habis gitu
terserah lu ya, itu kewajiban lu, tanggung jawab lu sendiri. Abis gitu lu mau keluar lagi itu urusan lu. Tapi yang jelas di waktu akad nikah harus berada dalam keadaan Islam. Terus sampai seterusnya. Di tengah jalan keluar lagi dari Islam, fasakh nikahnya. Ya, harus divorce ya, cerai kalau begitu. Itu harus begitu. Kalau ya muslimah itu dinikahi oleh non muslim. Makanya sekarang nih kita perlu hati-hati banget dah ya. Punya keluarga ya, kalau nikah sama orang jauh banget dah, yang kagak kita ketahuin siapa babe engkong-engkongnya pada begitu ya, kalau masih bisa ditolak tolak, udah kira-kira bisa begitu. Khawatirnya ya kan ya, kita kagak tahu tuh agamanya bagaimana begitu. Kalau memang jelas keturunannya, jelas agamanya ya, jauh dari manapun nggak jadi masalah ya gitu. Daripada akhirnya nanti ya di belakang pernikahan tersebut terkena hukum di mana ya dia harus dipasahkan kasus pernikahannya. Wa tujzi'u anha, dan mencukupi untuk membayarkan zakat fitrah tersebut bila niatin tanpa niat. Ya, li ta'adzuriha, karena uzurnya, minal muaddi anha, dari orang yang menunaikannya, daiman selama-lamanya, ya. Dari orang yang ditunaikannya selama-lamanya, wa minal muaddi huna, dan juga orang yang menunaikan zakat tersebut. Nah, sekarang gini, setiap ibadah sebagaimana hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Ya, termasuk zakat tuh. Setiap orang yang mengeluarkan zakat itu wajib meniatkan dirinya mengeluarkan zakat, karena itu adalah bagian daripada ibadah. Maka yang namanya panitia zakat fitrah harus tuh nyiapin teks ya untuk dia niat mengeluarkan zakat fitrahnya begitu. Makanya kalau jadi panitia itu harus kudu hati-hati. Kita jangan sampai nerima zakat dititipin anaknya gitu ya kan. Anaknya datang 3 orang, pik-pik lagi begitu ya kan. Tahu pik-pik. Pak, Bang, ini zakat baba katanya ya kan. Lah, anak kecil disuruh bawa zakat. Zakat itu kudu ada niatnya gitu ya. Anak kecil begitu kagak bisa dia disuruh untuk niat. Maka bapaknya yang harus datang, bukan anaknya yang pik-pik suruh bawa ke mushola. Ya namanya anak kecil mah girang aja ya, disuruh bawa ke mushola. Bawa dah ya, keluarganya 5 orang bawa, temeeng-meeng tuh anak kecil ya kan. Bilangin, Bang, nih Bang, zakat baba saya sama ibu saya. Lah, nggak boleh. Datang orang tuanya yang memang punya kewajiban berzakat dan menanggung keluarganya. Dia yang harus meniatkannya. Ya, saya niat mengeluarkan zakat untuk diri saya dan orang-orang yang saya tanggung nafkahnya. Paling kagak ngomongnya begitu. Ya, kagak perlu dah nyebutin istri, anak, pokoknya yang penting ada catatan berapanya ya sesuai dengan jumlahnya tuh segitu, terjadi tuh ya. Lebih bagus lagi ya disebutin satu persatu. Kalau enggak jadi masalah. Itu bagi yang muslim. Nah, sekarang nih ada orang kafir, non muslim, punya keluarga Islam, dia aja niatnya kagak sah, ya, tapi kan tetap punya kewajiban untuk ngeluarin zakat karena dia menjadi penanggung nafkah bagi istri dan anaknya, sementara dia berbeda agama dengan keluarganya tadi. Maka ketika dia memang memahami bahwa dia wajib ngeluarin zakat, dia keluarin tuh, maka bagi dia tidak perlu ada niat, yang penting apa dikerjain gitu ya. Karena niat itu juga adalah bagian daripada ibadah, ya. Nah, itu maka tidak sah bagi orang yang belum Islam tapi meniatkan ibadah untuk orang lain gitu. Ya, bagaimana misalnya ada orang non Muslim niatin ibadah untuk orang yang Islam, kan repot kalau begitu ya. Dia aja kagak sah melaksanakan segala macam ibadah karena dia non muslim. Dia yang meniatkan ibadah untuk orang lain. Sementara ibadahnya itu ditunaikan oleh
yang lain gitu. Seharusnya sih sebenarnya zakat itu kan individu-individu, tapi karena dia statusnya istri atau dia statusnya anak kecil yang belum bisa mencari sendiri, maka kan diwajibkan oleh penanggungnya, kan begitu kan? Penanggung nafkahnya. Sementara penanggung nafkahnya non muslim, ya, dia niat atau ibadah aja kagak sah, ya. Dia niatin orang untuk ibadah yang lain. Bagaimana mungkin kalau begitu, ya? Nah, maka dalam kondisi kayak begini, ya, itu tidak perlu untuk niat. Nah, itu kemudian dikatakan faghuliba fi hisab danil hajati, maka akibatnya ya diunggulkan atau dikalahkan karena menutup keperluan. Hada fi kafirin asliin, dan inilah hukum yang terjadi pada orang kafir asli. Artinya kalau memang dia dari awal tuh benar-benar ya non muslim, ya agamanya bukan agama Islam. Nah, nanti untuk yang murtad ada lagi kasusnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin wa sahada hamal malaikatal muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana wa banatina wa zawjatina في حفظك وعافيتك وعافيتك ومن كل شيطان مريض وجبار عنيد وذباغ وذي حسد وذي سر وشرك وذي شرك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة واحفظنا بالتقوى والاستقامة وعلمنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.